Kalau misalkan jawabannya itu terlalu rapi, terlalu sempurna sesuai template itu, iya, betul, iya. Karena memang pemikiran anak-anak itu harusnya masih imajinatif ya. Jadi kalau memang benar-benar jawaban yang sangat sempurna seperti jawaban mahasiswa tingkat akhir itu sepertinya hampir bisa dipastikan 80% itu by AI, by AI itu. Gitu. Jadi kelihatan nggak kayak manusiawinya Iya, anak SD sudah pemikirannya sudah intelek sekali ya. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10, podcast yang membahas seputar teknologi, inovasi, dan dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas seputar disrupsi teknologi di dalam dunia pendidikan. Nah, kita bakal ngobrol bersama seorang mahasiswa sekaligus juga pemimpin muda yang aktif dan juga penuh semangat, yaitu Kak Noval Hafid dari ISIMU Pacitan. Halo Kak. Selamat datang di studio kita, Ya. di studio podcast 10. Minta tolong disapa dulu para pendengar kita. Oke, halo, selamat siang semua yang sedang melihat tayangan ini di kanal YouTube ya Kak? Iya. Di YouTube atau mungkin di sosial medianya DKID. Oke, kita tayang setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Nah, Kak, kita kan bakal bahas terkait disrupsi teknologi, khususnya di dalam dunia pendidikan sendiri. Dan kebetulan Kak Hafid dari jurusan pendidikan. Oke. Nah, kalau Kak Hafid sendiri nih, aplikasi apa sih Kak yang sering banget digunakan buat belajar? Mulai dari waktu sekolah dulu atau sekarang waktu jadi mahasiswa. Kira-kira aplikasi apa yang paling banyak atau paling sering? Paling banyak dan paling sering ya? Iya. Kalau dulu ya, mungkin ketika masa-masa masih sekolah dasar itu. Iya. Wih, SD udah pakai ini. Iya kan, kalau dulu kan sekolah dasar itu belum ada ya. Iya. Maksudnya mungkin belum seintens sekarang untuk Iya. teknologi itu. Jadi mungkin masih belajar by book kalau dulu. Kemudian beralih lagi ke sekolah menengah. Itu sekitar 2013-an itu kita sudah mulai mengenal yang namanya Android dulu. Itu sudah bisalah akses di Google. Kemudian melalui beberapa apa ya, website seperti Chrome, Firefox dan sebagainya itu kan. Terus sekarang sudah masuk ke SMA, kemudian di masa perkuliahan kita sudah mengenal aplikasi-aplikasi ataupun kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bisa membantu siswa maupun mahasiswa untuk belajar. Salah satunya ya kalau selain Google ada ChatGPT, kemudian DeepSeek, kemudian Blackbox juga bisa digunain untuk beberapa hal juga Kak. Jadi rata-rata mungkin banyak yang masih menggunakan Google ya, Google untuk mesin pencari websitenya. Kalau aplikasi mungkin tergantung kebutuhannya. Kalau dulu aku sering pakai Photomat itu untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Betul. Aku juga dulu, pernah pakai ya, itu iya kan? Dulu sempat viral Tinggal itu. difoto aja. Terus juga dulu sempat ada Brandly. Oh iya. Brandly, Iya, yang ingat. sekarang mungkin udah nggak kedengaran lagi tuh Brandly ya, tapi utamanya mungkin ya masih berbasis di website di Google itu. Jadi kalau aplikasi mungkin tergantung kebutuhan. Sama sih aku dulu waktu sekolah juga pakainya itu. Iya kan? Tomat, terus Brandly juga. yang tinggal masukin soalnya Iya, apa soalnya, nanti dia jawab. iya. Tuh. Iya. Sama aku tuh juga sering pakai YouTube. YouTube ya? Iya, YouTube. enggak. Iya. Kayak kita mau apa sih? Kayak tutorial cara apa gitu Betul. udah langsung aja dimasukin di YouTube. Masih juga sering pakai YouTube. Iya dong, Iya. sering. Sampai sekarang pun ketika teman-teman itu lihatnya video yang pendek-pendek ya di TikTok atau di Instagram itu, kalau mau tutorial, kalau aku tetap di YouTube sih. Oh iya. Iya, Aku sekedar sih mungkin. berpaling kalau aku. Iya, berpaling ya sekarang ya. Ya sekarang kan trennya memang lebih enak yang kalau TikTok dan Instagram itu langsung gitu kan. Iya. Videonya kan pendek, jadi langsung to the point itu. Aku masih nyaman di YouTube Masih yang nyaman. video panjang gitu. Untuk tutorial-tutorial gitu, Kak. Soalnya iya dulu kan apa-apa tuh di YouTube kayak Iya. apapun masalahnya semua Betul. jawabannya ada di YouTube. Tapi seiring berjalannya waktu kita tuh kayak males gimana ya Iya. Kak, nonton di YouTube kan lama ya, ada openingnya dulu, Betul. terus nanti baru tutorialnya. Iya. Nah, sedangkan kalau di TikTok kan cuma paling lama Iya. berapa? 1 menit ya? Iya, 1 menit. Nah, udah lihat kedipan mata gitu, oh udah tahu jawabannya Iya, gitu. singkat. Kenapa kok masih suka di YouTube? Karena
lebih suka aja kak, lebih panjang kan, jadi lebih detail gitu. Memang aku lebih suka yang detail-detail itu. Kemudian memang kalau mau cari informasi kan, kalau yang lebih panjang itu lebih akurat. Kadang ada banyak sekali itu video-video seperti video-video ceramah, video-video edukasi, tapi itu dipotong di part tengah-tengah. Oh Makanya iya benar. kadang terjadi kesalahpahaman antara yang membuat video itu dengan konsumen videonya. Jadi kalau lihat yang full langsung di YouTube itu mungkin akan lebih enak. Itu kalau aku lebih suka di YouTube karena lebih detail aja. Oh iya, setuju sih. Dan benar. Kalau yang teknologi di aplikasi kayak gitu kak, yang buat penunjang pelajaran, itu paling sering digunakan apa kak? Kalau penunjang pelajaran ya, dari masa perkuliahan ya berarti ya. Iya. Kalau di perkuliahan sendiri, ya tentunya kalau teknologi jelas artificial intelligence, ada beberapa mesin pencari ya seperti tadi ada ChatGPT dan DeepSeek yang sering digunakan rata-rata oleh mahasiswa. Kemudian juga Quillbot, mungkin juga Google Scholar. Kemudian beberapa akses ke jurnal-jurnal seperti Garuda dan lain sebagainya, termasuk Scopus dan juga Akademia, itu yang sering digunakan rata-rata mahasiswa. Kalau untuk media-media pembelajaran banyak sih, ada Quizzes, Kahoot, terus Wordwall, banyak juga media-media kuis itu, termasuk Canva. Itu juga sekarang sudah terintegrate dengan banyak tools juga kan di Canva sekarang. Makanya mungkin itu kak salah satunya. Bukan salah satu sih, salah berapa tadi yang gue sebutkan tadi ya. Gitu. Tapi kalau di kampus sendiri boleh kak pakai kayak gitu, pakai AI gitu? Boleh kak, tapi tetap ada pembatasan dari kebijakan kampus itu. Jadi misalkan kita disuruh bikin makalah atau jurnal gitu, pasti hampir semua mahasiswa rata-rata di kampus ISIMU itu menggunakan AI. Cuma nanti memang setiap dosen itu akan, kalau istilahnya dulu dan sekarang ya, kalau diturunin itu kan, Iya. memang dicek dulu itu plagiasinya berapa persen, gitu. ya gitu. Oke, masih pakai gitu ya. Kalau jadi Mas Noval sendiri nih, ada nggak sih prinsip-prinsip yang buat membatasi, oh aku kalau pakai ChatGPT, pakai AI gitu, nggak boleh sampai kayak gini, atau harusnya aku cuma sebatas ini aja kayak gitu? Ada sih, jadi kadang juga sering miris juga kalau melihat teman-teman mahasiswa itu yang kadang presentasi kan di kelas, di depan kelas itu ada pertanyaan masuk ke mereka, tapi jawabannya itu tidak berbasis apa yang mereka tulis dalam makalah atau presentasi, tapi lihat di Google ChatGPT, terus ya dijawab lewat ChatGPT, itu pure apa adanya di ChatGPT. Makanya kalau dilihat-lihat itu kan bukan hasil pemikiran mereka ya, itu hasil pemikiran AI. Makanya kalau misalkan aku sendiri ya kak, untuk menggunakan AI itu hanya mencari kerangka atau ide-ide di sana. Jadi kalau sedang kehabisan ide, coba itu cari-cari di lewat ChatGPT itu tadi, atau lewat DeepSeek, atau lewat AI lain yang bisa membantu kebutuhan kita. Tapi nantinya yang mengembangkan harus kita sendiri, karena memang sebenarnya kan kalau boleh kita simpulkan, mereka dalam artian ChatGPT dan kawan-kawannya itu hanya mengumpulkan data-data yang sudah ada. Nah itu yang harus mengembangkan, menyimpulkan ya kita sendiri. Makanya ya kalau misalkan cari ide itu bisalah di sana. Cuma pengembangannya itu harus dari kita supaya lebih perfect aja. Misalkan itu tulisan komputer dan otak manusia kan. Tapi setuju nggak, valid nggak sih dari ChatGPT itu AI? Kalau menurutnya Mas Noval? Enggak. Enggak. Menurutku enggak, iya, enggak. Soalnya memang data-data itu kan di komputer itu banyak sekali itu. Makanya mereka itu hanya mensortir secara garis besar aja. Kalau didetailkan ya mungkin susah. Mungkin kalau di ChatGPT sekarang ditanyai Bupati Pacitan dari yang paling awal sampai saat ini, mungkin jawabannya nggak akan pasti itu, karena memang ya keterbatasan itu tadi. Jadi memang kita sendiri yang harus menyeleksi, mensortir, filter itu kak. Oke. Terus teman-teman nggak boleh segamblang itu ya pakai AI, jadi harus difilter juga, ada batasan-batasannya. Ya. Kalau ini kak, sering nih anak-anak siswa ya, kalau mahasiswa kan kita berpikirnya mereka udah paham ya mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Kalau dibuat siswa-siswa kayak gitu, pernah nemuin nggak sih kak salah penggunaan dari AI? Pernah sih kak, pernah. Karena memang ya selain di perkuliahan kan aku aktif di beberapa organisasi
ada salah satu komunitas di Pacitan juga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, komunitas Pacitan Cerdas itu. Di sana kami sering itu keliling ke sekolah-sekolah untuk kegiatannya itu. Dan anak-anak di sana memang rata-rata sudah mengerti terkait dengan AI dan sebagainya itu. Jadi rata-rata mereka itu menyalahgunakan. Umur berapa itu, Kak? Itu anak-anak usia SD itu berapa ya? Ya belasan lah, belasan kelas 4, 5, 6 yang mungkin yang sudah pegang HP. Tapi kalau sekarang kelas 1 aja udah mulai pegang HP. Iya. Jadi kesalahan mereka menggunakan AI itu terkadang ya mengedit foto biar cepet by HP itu, tapi yang fotonya yang begitulah, yang tidak senonoh atau yang tidak enak untuk dilihat. Terkadang juga kalau mengerjakan PR full itu dengan AI itu ada, bahkan saudaraku itu ada, tetanggaku juga itu ada full dengan AI, itu tidak dicek itu benar atau salah. Jadi seakan-akan mereka itu menggantungkan gitu. Kalau mahasiswa kan memang sudah harusnya skeptis ya, dengan apapun itu harus dengan skeptis, apalagi jawaban dari AI. Tapi kalau rata-rata adik-adik kita yang masih usia belum balik itu kan juga masih belum tahu bagaimana menggunakan AI yang baik dan benar, menggunakan teknologi lah pada intinya. Tapi yang penting mereka udah melek teknologi, cuma belum diarahkan betul yang baik yang mana. Iya. Kalau ini Kak, apa itu? Kan kakaknya lihat tuh permasalahan yang ada di siswa-siswa nih yang belum bisa mengarahkan. Bisa gak sih itu guru-gurunya itu kelihatan, saya tahu kan mereka nih anaknya pakai AI gitu. Itu bisa gak sih Kak kelihatan di gurunya? Gurunya tahu, oh ini anaknya ngerjainnya pakai AI gitu. Nah, harusnya harusnya sih ya. Sehendaknya seorang pendidik itu ya tahu Kak. Jadi kan yang jadi masalah lagi, yang jadi masalah lagi itu terkadang juga pendidik-pendidik itu kalau membuat soal, membuat tugas itu ratanya juga plek-ketiplek AI, jadinya mudah di searching oleh anak-anak. Jadi memang kalau dari pendidiknya sendiri sudah plek-ketiplek dengan AI-nya itu ya rata-rata memang semua jawaban ada di Google. Memang seharusnya pendidik itu tahulah batasan-batasan kira-kira mana yang bisa digunakan oleh siswa, mana yang enggak. Tapi untuk mengetahui apakah siswa itu menggunakan AI atau enggak, kalau misalkan jawabannya itu terlalu rapi, terlalu sempurna sesuai template itu, betul, iya. Karena memang pemikiran anak-anak itu harusnya masih imajinatif ya. Jadi kalau memang benar-benar jawaban yang sangat sempurna seperti jawaban mahasiswa tingkat akhir itu sepertinya hampir bisa dipastikan 80% itu by AI, by AI itu. Gitu. Jadi kelihatan nggak kayak manusiawinya SD sudah pemikirannya sudah intelek sekali. Berarti ada kemungkinan itu tuh sebuah ancaman ya Kak? Betul. Ya. Misalkan bisa aja kan gurunya tadi kan mencari materi, mencari pelatihan soal itu dari AI. Ada kemungkinan profesi guru bisa digantikan sama AI. Kalau kita bicara profesi ya Kak ya, kemungkinan ada. Tapi kalau kita bicara peran, tugas dan fungsi guru, kalau aku rasa tidak akan tergantikan. Karena memang sebenarnya kan pendidikan itu bukan sekedar transfer knowledge, jadi bukan sekedar mengajar, tapi guru itu mendidik. Jadi yang dibutuhkan di sana bukan sekedar guru itu menyampaikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau itu saja mungkin di Google bisa diakses ya. Cuma bagaimana caranya 1 tambah 1 itu bisa 2 itu, dan bagaimana guru itu di kelas mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nanti di kehidupan nyata seperti apa implementasinya. Kenapa harus belajar 1 tambah 1 sama dengan 2? Kenapa harus belajar matematika? Jadi guru itu mengasuhnya, mendidiknya itu yang tidak tergantikan. Jadi kalau misalkan kita mengartikan guru hanya sebatas transfer knowledge saja, mungkin ya bisa tergantikan kalau guru itu tidak adaptif. Tapi kalau perannya beliau guru-guru itu yang mengasuh, membimbing, ya memberikan wejang dan sebagainya, itu pasti tidak akan tergantikan. Berarti emang harus berjalan beriringan ya. Berdampingan. Kayak teknologi kan juga semakin maju. Betul. Terus pendidikan juga. Iya, nggak harus maju. Iya, harus tetap juga maju ya kan. Iya. Ada nggak sih kayak suatu inovasi dari seorang pendidik ya, dari seorang guru dengan kecanggihan teknologi saat ini? Ada sih sebenarnya Kak, beberapa konten kreator itu yang guru atau pendidik, yang beberapa konten kreator aku juga mengikuti beberapa di Instagram karena TikTok nggak punya ya kebetulan. Oh iya, kenapa? Kenapa ya?
Kenapa ya Pakai TikTok. lebih suka di Instagram aja. Kalau di TikTok itu lebih ke nggak tahu, mungkin takut terdistorsi sama orang-orang joget aja kalau di TikTok. Tapi Rio nggak punya TikTok ini, nggak punya Iya, akun TikTok. nggak punya. Nggak Jadi punya. kalau memang perlu TikTok itu punya pakai itu lewat Chrome terus lewat TikTok Map itu. Iya. Itu aja gitu. Aku baru tahu ini loh. Nggak. Iya, jadi kalau di Instagram itu ada beberapa guru-guru yang sudah mulai berinovasi, misalkan membuat desain pembelajaran by Canva, kemudian juga menggunakan teknologi untuk menggunakan modul ajar, ada beberapa website yang bisa digunakan, kemudian juga mengajarkan bagaimana AR atau VR ya, AR, augmented reality Iya. itu juga bisa dibikin oleh guru-guru, itu bisa by HP juga sudah ada yang mengajarkan itu, termasuk salah satu inovasi yang mungkin bisa disebarluaskan ke para pendidik, jadi supaya teknologi itu berjalan berdampingan dengan pendidikan. Itu yang di scan terus keluar. Iya, gitu kan? iya itu kan bagi mereka yang masih SD SMP kan keren banget Iya. itu kan, gitu kan, salah satu media pembelajaran yang inovatif. Kalau untuk ini Kak, daerah-daerah yang belum ada sinyal internet, terus mungkin daerah 3T ya, Hmm. itu teknologi menurut Kak Noval, disrupsi teknologi di daerah sana, kira-kira apa perlu penunjang atau ada nggak sih inovasi teknologi yang kira-kira bisa dibawa ke sana? Nah, iya, kebetulan sekali itu masuk di pikiran saya juga Kak, itu Kak ya. Karena memang di Indonesia ini ya mungkin secara keseluruhan susah, tapi pemerataan itu memang harus ada kan ya. Sinyal aja nggak semuanya ada. Betul kan, sinyal aja nggak semuanya ada. Jadi kayak kalau mau pakai AR tadi juga ini harus ada sinyal. Iya, betul. Oleh karena itu memang dalam pendidikan itu kan memang harus ada pembagian dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan terkadang jangankan kita bicara Indonesia, di Pacitan saja mungkin ada beberapa sekolah yang ruang kelasnya itu masih disekat, masih disekat. Kemudian juga ada yang mungkin lantainya masih rusak-rusak. Itu kan sebenarnya kebutuhan primernya mereka itu di situ, ada ruang untuk belajar. Tapi kita kan sekarang sudah dituntut terus untuk mengejar kemajuan teknologi, kecanggihan Makanya cepet banget digital teknologi itu kan. itu. Makanya memang ya mungkin kalau misalkan harus dituntut untuk menggunakan teknologi, kalau dari aku sendiri mungkin sebaiknya mereka memenuhi dulu kebutuhan primernya pendidikan itu. Jadi ada pendidik yang kompeten, ada ruang belajarnya, ada media pembelajarnya. Setelah itu mungkin ya bisa dicicil lah untuk mungkin pengadaan seperti sarana prasarana, ada komputer, laptop, kemudian juga wifi, jaringan yang bisa masuk ke sana barangkali bisa membantu. Kemudian nanti ada satu perangkat yang bisa digunakan oleh siswa, yang bisa digunakan belajar bareng, mungkin ya laptop atau notebook atau tab gitu, atau mungkin ya HP Android yang bisa digunakan bersama untuk belajar gitu. Karena memang kalau menuntut mereka harus seperti sekolah-sekolah yang ada di kota, tentunya juga susah karena memang daerahnya, geografisnya, kulturalnya, sosial juga berbeda. Tapi kemarin aku kayak dengar cerita ya, ada juga berita ini tuh banyak CPNS yang mengundurkan diri karena penempatannya jauh. Itu juga termasuk ya Kak. Iya, Misal itu. guru penempatannya jauh di daerah 3T gitu kan. Iya. Sebenarnya juga mungkin dalam satu sisi kan panggilan jiwa juga menjadi seorang guru yang pahlawan tanpa tanda jasa. Dulu gitu katanya kan. Cuma sekarang ya memang bagaimana lagi setelah menimbang, mengingat dan seterusnya dengan keadaannya Iya, sekarang ya. kalau mau melengkapi, misal ngelengkapin komputernya, terus infrastrukturnya, tapi gurunya nggak ada. Terus mau Iya apa? kan? Iya. Makanya kebutuhan primernya memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan primer dari pendidikan itu, dari mulai stakeholdernya semuanya, kemudian bangunannya dilengkapi, baru nanti ketika ada siswa-siswanya, pembelajaran itu berjalan, barulah kita kejar itu teknologi yang bisa dimanfaatkan. Aku kepikiran kalau misal nih guru-guru pakai teknologinya tuh buat video gitu ya, kayak aplikasi apa ya? Aplikasi pembelajaran, terus dia itu di video, direkam gitu. Itu bisa nggak sih Kak? Terus dimasukin buat sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Misal guru dari daerah mana gitu direkam ya, terus nanti ditayangin di sekolah-sekolah misal SD, SMP yang kekurangan guru, itu bisa nggak sih Kak? Bisa sih Kak, itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif juga. Meskipun mungkin memang ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan, seperti mungkin kurangnya feedback ya antara
pendidik dan juga peserta didiknya, karena memang kan ya itu tadi rekaman kalau mau Cuma satu arah ya, iya satu arah aja. Sebenarnya via Zoom juga bisa sih, cuma kan ya itu tadi Nggak perlu ada kendala, sinyal. ya ada perangkatnya, ada sinyalnya, jadi emang kan ya gimana lagi. Oh, itu Iya PR banget itu. betul. Ada nggak sih Kak, yang mau dikerjain buat 5 tahun ke depan mungkin Ya kan, terkait pendidikan insya Allah ini dan kan kemajuan teknologi? kebetulan ini aku semester 7 Kak tahun ini. Oh iya. Ya semester 7 8 semester akhir. Mungkin sebentar lagi akan segera PPL, KKN, kemudian mengerjakan skripsi atau mungkin bisa terbit jurnal, karena di isimu kan sekarang kalau bisa terbit jurnal Sinta 3 itu atau Sinta 2 ke atas sudah bisa lulus tanpa Tanpa skripsi. gitu. Syukur kalau di Scopus. Tapi enggak bisa bahasa Inggris ya gimana lagi. Susah. Belajar dong, ada AI banyak. Itu kalau yang mau dikerjakan insya Allah kalau setelah lulus, kalau ada kesempatan pengen melanjutkan studi lagi di luar kota, karena memang dari SD sampai kuliah di Pacitan terus, jadi pengen keluar kota juga. Harapannya setelah menempuh studi itu pengen banget Kak sebenarnya membangun lembaga pendidikan, pengen kayak sekolah gitu, tapi yang untuk ya anak-anak yang belum mampu untuk sekolah di sekolah biasa tuh. Soalnya memang aku pengen kita itu semuanya berpendidikan gitu, karena memang kan pendidikan itu dasar dari segalanya gitu. Jadi itulah, jadi pengennya ya pengen istilahnya pengen bangun sekolah gitu, utamanya di Pacitan ya, meskipun mungkin ya nggak tahu terrealisasinya tahun berapa, tapi itu yang pengen dikerjakan dalam beberapa tahun ke depan, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan itu Kak. Ya supaya bisa membantu warga masyarakat Pacitan juga. Sering banget ya Kak lihat anak-anak yang putus sekolah atau apa. Iya, ya mungkin kalau Maksudnya harapannya tuh pengen banget bangun sekolah gitu, iya ada pengalaman. gitu, karena memang mungkin juga gini, mungkin di pendidikan itu masih ada beberapa hal-hal yang kurang juga. Jadi seiring berjalannya waktu, karena dinamis ya dunia ini, Iya. pasti akan ada perkembangan, ada perubahan. Semoga ada kebijakan-kebijakan pendidikan yang benar-benar bisa memihak kepada para pendidik dan juga peserta didik. Jadi mungkin yang belum sejahtera, yang belum bisa sekolah karena biaya dan lain sebagainya itu bisa tercover gitu Kak. Karena memang kalau mungkin di Pacitan data putus sekolahnya tidak setinggi daerah-daerah yang mungkin masih marginal di seluruh Indonesia, apalagi yang ada di luar Jawa, karena kita di Jawa yang rata-rata Udah mumpuni ya ya udah sebenarnya. mumpuni. Cuma kan tetap aja kalau kita melihat adik-adik yang berpotensi gitu terus cuma sampai SMP gitu, itu kan sayang Ya, di juga. Pacitan masih banyak tapi yang Iya, sampai itu. SMP. Aku pernah nemuin tuh di daerah Arjosari. Waktu itu Oh, aku iya. ada acara apa ya? Acara sosial pokoknya. Ya. Itu di daerah Gembong, Arjosari. Tapi tuh naik gunung, naik banget itu. Iya. Udah jalannya jalan kayak gitu kan. Naik mobil tuh udah nggak bisa. Jadi jalannya cuma jalan rabatan gitu. Terus bolong-bolong dan itu benar-benar di atas. Aku sana terus tanya-tanya, SMA-nya di mana, sekolahnya di mana, kayak oh orang-orang sini cuma sampai SMP Mbak, nah gitu, kayak loh lah kenapa Bu, gitu kan, tanyain, soalnya di situ kalau mau ke sekolah jauh, Jauh. ya harus ngelewatin jalan yang benar-benar, ya Allah, itu kalau bisa nangis lah aku di situ, Iya. soalnya kayak gitu. Terus dari apa ya, infrastruktur kamar mandinya, Kamar mandi. itu juga nggak ada WC-nya. Itu di Pacitan aku masih nemuin, dan itu di Arjosari yang dekat Arjosari, ya, banget deket. sama Pacitan kota, itu aku masih nemuin. Dari infrastrukturnya aja masih kayak gitu, apalagi Aksesnya buat juga ya. apalagi buat melek teknologi itu sih. Keren sih kalau Kak Novel mau bangun itu. Ya sih, Kak. Karena kalau aku boleh cerita sedikit ya, Iya. aku juga bergabung di salah satu forum duta generasi berencana Genre itu. Oh iya. Nah, karena kan sering aku sosialisasi ke mereka itu, kalau bisa ya ayo melanjutkan pendidikan, jangan lulus sekolah itu langsung menikah. Hanya saja ketika mereka bilang ya keterbatasan akses, keterbatasan ekonomi, aku itu seperti nggak punya solusi loh Kak gitu. Jadi ya cuma sosialisasi kayak ya udah gitu. Beda kalau misalkan aku ada solusi untuk mereka, misalkan aku bisa memfasilitasi pendidikan mereka kan ya lebih dalam aja gitu sosialisasinya. Jadi nggak sekedar aku bicara tapi ada solusi yang kutawarkan ke mereka kan. Jadi kan sementara
rata-rata mereka mungkin ya itu tadi akses dan juga mungkin keterbatasan biaya ketika masuk sekolah, atau memang ya sudah ada perjodohan dari awal Iya, gitu langsung menikah, makanya susah ya iya kalau gimana udah mindsetnya caranya, gitu. kan. Tapi yang kemarin itu aku karena tahu itu kan kaget, itu benar-benar kaget. Kaget ya? Soalnya aku lihat langsung bentuknya apanya itu kayak wah ini cita-cita loh ini. Masih ada ya. Akhirnya aku waktu itu buat laporan ke Dinsos, ke Dinas Sosial, aku laporan, akhirnya ditindaklanjuti, tapi cuman agak lama sih. Tapi yang penting ditindaklanjuti. Tapi waktu itu nggak dari Dinsosnya, tapi apa yang namanya CSR. Dari swasta sih itu waktu itu. Akhirnya ada tuh ke sana, dibuatin apa kayak sanitasi lah, satu sanitasi yang baik. Gak apa kalau kakaknya punya aspirasi gitu kan, BEM ya, bisa tuh dikasih tahu ke aspirasinya di DPR, itu ke demo itu boleh tuh. Oke, siap. Gitu. Kalau dari latar belakang kan dari Muhammadiyah ya kak, ilmu dari Muhammadiyah. Kalau dari kampus sendiri, teknologi apa sih kak yang udah dipakai selama ini? Atau mungkin dari apa organisasi mahasiswanya Kak Noval? Oke. Kalau dari internal kampus sendiri sudah beberapa yang menggunakan teknologi, hampir banyak ya, termasuk penggunaan siakat gitu untuk mengunduh KRS, KHS itu. Cuma masih dalam proses perbaikan ini siakatnya itu. Kemudian juga udah lama pakai siakat kak? Udah learning apa siakat itu udah lama di isimu? Aku semester 2 itu udah mulai udah pakai, jadi sudah lumayan lah menggunakan itu. Kemudian juga teknologi seperti hybrid learning. Jadi kadang dosen-dosen itu yang mereka masih melanjutkan studi doktoral gitu kan, iya nyambi juga, akhirnya hybrid, kadang via Zoom, kadang juga ada penugasan di classroom, kadang by quiz untuk penugasan seperti itu. Kalau di organisasi ya insya Allah sudah ada beberapa yang kami terapkan kak. Kemarin kalau yang lain itu absensinya by kertas, karena kemarin itu keterbatasan dan ada miskomunikasi, kita absensinya by Google Form. Jadi daripada nggotongi meja dan sebagainya, kita tempel itu barcode untuk absensi tamu undangan, itu juga pernah. Jadi ya pemanfaatan kecil. Kayak kemarin kita pengumuman kelulusan seleksi untuk pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa, kita sudah by website, jadi nggak surat lagi, jadi sudah pakai website. Kemarin juga bikinnya itu website cuma di Canva. Iya, cuma di Canva ya. Sekarang sudah gampang, nggak perlu beli domain, hosting dan yang lain yang ribet-ribet itu, karena memang hanya untuk pengumuman aja kan, itu di Canva udah bisa. Jadi sudah beberapa kita menggunakan teknologi digital untuk di kampus maupun di organisasi. Tapi emang Canva tuh enak banget sih dipakai. Iya sih kan. Iya, udah ada template-nya juga. Betul. Mau bikin poster, bikin apa, leaflet gitu, proposal juga bisa pakai Canva. Hapus background apa tuh banyak banget. Banyak sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Jadi nanti ada beberapa pernyataan. Nah, kalau misalkan nanti menurut Kak Noval fakta, nanti angkat fakta. Tapi kalau misalkan menurut Kak Noval adalah mitos, angkat mitos. Dan kita beradu argumen. Oke, siap. Oke, pernyataan pertama. 1. Disrupsi teknologi otomatis membuat pendidikan jadi lebih adil. Mitos atau fakta? Aku ulang ya. Disrupsi teknologi otomatis membuat pendidikan jadi lebih adil. 1, 2, 3. Sama. Mitos. Kenapa mitos kak? Karena ya itu tadi, ya seperti yang kita bahas ya, mirip adanya perubahan besar di teknologi itu memang belum semua bisa merasakan. Jadi kalau dibilang adil itu ya mungkin ada sisi adilnya, tapi lebih banyak yang tidak adilnya daripada. Soalnya belum
semua baik dari sumber daya manusianya, sarana dan prasarananya, kemudian kondisi geografisnya itu memenuhi untuk itu tadi menerima disrupsi teknologi. Jadi kalau dia yang udah punya teknologi, misalnya udah punya laptop, komputer, infrastruktur yang mumpuni, mungkin dia bakal bisa maju. Tapi kalau yang belum, dia bakal lebih tertinggal. Itu sih aku juga mitos. Jadi malah bikin kesenjangan. Betul. Kesenjangannya malah lebih besar. Meskipun kita juga nggak bisa menolak adanya kecanggihan teknologi itu. Nggak bisa. Jadi kita satu-satunya harus beradaptasi ya. Betul. Beradaptasi. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Lulusan yang melek teknologi lebih kompetitif di dunia kerja. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Itu juga fakta. Fakta. Kak Noval dulu. Oke. Karena memang gimana ya, kita kan sudah lepas dari revolusi industri 4.0, sekarang kita masuk ke era sekarang kita masuknya kan society 5.0 itu, dimana kita sudah nggak berdampingan lagi dengan mesin, tapi mesin yang sudah mulai hampir menggantikan kita kan. Maka dari itu mereka yang melek teknologi itu akan membuat teknologi itu menjadi alat dan berdampingan, bukan teknologi yang memperalat manusia. Jadi ya kalau misalkan kita apapun lah lulusan kita dari segala aspek, mau pendidikan, kesehatan, atau teknik, atau apa yang ketika kita sudah punya bekal ya, selain bekal agama yang kuat, ada basic teknologi yang dipahami itu tadi, melek digital, melek teknologi, insya Allah akan lebih ini sih berhasil. Bener, aku juga ngalamin sih yang namanya misal nih nyari kerja itu lokernya tuh bener-bener semuanya. Iya kan? Iya, harus bisa ini itu wah banyak banget. Salah satunya harus bisa biasanya tuh Microsoft Office itu udah basic ya, itu kan basic yang harus lulus. Semuanya harus bisa sih itu. Kemudian misal nih lagi interview kerja itu kan kita juga pakainya Zoom biasanya. Kalau nggak langsung biasanya kita pakai Zoom. Itu kalau orang yang nggak melek teknologi nggak bisa. Kalau misal mahasiswa terus kita mau ngelamar kerja nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai Google Meet, wah susah itu juga. Padahal kebanyakan perusahaan-perusahaan besar kalau interview dia nggak yang tatap muka gini ya kan, dia lebih banyak ke online. Jadi kenapa kok adik-adik mahasiswa ini harus banget dia melek teknologi? Wajib, fardu ain. Jadi nggak boleh malas-malasan. Misal nih, apa sih AI, apa sih kok ini banyak banget ribet gitu ya kan biasanya kayak gitu ya anak-anak itu bener-bener kemajuan zaman tuh secepat itu gitu loh, kalian harus belajar. Sekarang pernyataan ketiga, semua teknologi pendidikan pasti membawa dampak positif. Semua teknologi pendidikan pasti membawa dampak positif. Masih bingung. Apa ya? Apa ya? Fakta. Ya enggak juga sih sebenarnya. Gitu. Tergantung. Apa ya? Aku dua boleh nggak sih? Curang ini dua ini. Aku mitos. Aku juga mitos. Kenapa mitos? Karena sesimpel pernyataannya ada kata pastinya sih. Kalau tadi nggak ada pastinya tergantung itu, aku mungkin masih bisa fakta. Karena memang ya teknologi pendidikan itu ya tadi masih tergantung siapa yang menggunakan juga, digunakan untuk apa, bagaimana juga. Karena memang kalau teknologi pendidikan ya dalam bidang pendidikan mungkin dikira bagus semua ya Kak. Tapi seperti tadi misalkan ada teknologi yang bisa membuat soal secara cepat itu kan. Itu kalau kita digunakan terus-terusan itu mungkin bisa itu bikin soal kan sekarang di Gemini itu. Iya. Tapi kalau itu digunain terus kan rata-rata itu malah bisa ketebak gitu oleh peserta didiknya itu, karena di searching kan sudah ada, memang harus ada pengembangan. Makanya kalau pasti membawa dampak positif ya mungkin masih mitos ya. Aku penasaran Kak, kalau di perkuliahannya Kak Noval tuh ada nggak sih kurikulum yang menyangkut pautkan sama teknologi, misal literasi digital? Itu di SMP aku nemuin ada
mata pelajaran informatika terus di babnya itu ada literasi digital, itu udah masuk di kurikulum SMP. Kalau di perkuliahan itu udah masuk belum sih, Kak? Sudah. Jadi Oh, udah. di apa itu di semester awal Iya. 1 2 atau 1 2 3 4 itu kita ada mata kuliah sendiri terkait dengan teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Itu ya rata-rata yang diulik berkaitan dengan hal itu, Kak. Terus kalau di luar kegiatan akademik ada juga sih beberapa seminar terkait dengan teknologi seperti itu. Jadi memang sudah berusaha untuk menunjang itu ke mahasiswa. Etika ya, etika digital. Iya. Etika digital berbasis akidah. Itu ada nggak? Ada nggak? PAI kan? Ada sih, Siapa cuma tahu ya? Iya, ada kok. Cuma memang dibahasnya di bab keagamaan, bukan di teknologinya gitu. Iya. Soalnya anak-anak zaman sekarang tuh apa ya, ngeri gitu Betul, loh. ngeri. Kalau lihat anak-anak terus buka YouTube, wah Iya ini kan? enggak. Betul. Yang harusnya mereka YouTube Kids sudah YouTube yang aneh-aneh itu. Iya benar. Aduh. Orang tua itu PR banget juga buat orang Betul. tua. Ya. Sekarang kita masuk ke pernyataan sampai mana tadi? 4. Keempat ya? Iya. 4. Disrupsi teknologi memaksa dunia pendidikan beradaptasi lebih cepat. Fakta. Apa juga fakta? Kenapa ya kok fakta? Kenapa fakta? Ya. Gimana ya? Karena itu tadi mungkin Kak, karena kalau kita tidak adaptif itu kita akan benar-benar ketinggalan zaman. Jangankan soal pendidikan yang itu benar-benar urgent ya, benar-benar penting kalau menurutku pendidikan itu. Soal hal-hal kecil kayak orang-orang lain, teman-teman lain velocity terus aku enggak, itu aja udah dibilang ketinggalan zaman, apalagi soal pendidikan Apa yang velocity di sini? ya kan yang gini-gini itu kan lah. Apalagi ini soal pendidikan yang benar-benar urgent itu untuk masa depan. Makanya memang kita itu Iya loh, Mas Bambang nggak punya TikTok loh. tapi ya itu tadi memang harus ngejar kita emang. Iya. Baik itu kejarnya cepat atau setengah cepat atau ya dipaksa cepat, memang harus bisa ngejar itu disrupsi. Yang penting Teknologi. beradaptasi. Iya, adaptasi. Disrupsi teknologi memaksa dunia pendidikan beradaptasi lebih cepat. Iya sih. Kita mau nggak mau harusnya Iya kan? dipaksa ya. Mau nggak mau harus Mau mau. nggak mau harus mau. Soalnya kalau nggak gitu kita bakal ketinggalan. Lanjut kita ke 5. Iya, 5. Mahasiswa sekarang lebih mudah mengakses pengetahuan karena teknologi. Iya sih, daripada Fakta zaman dong. dulu. Betul, iya kan? Aku dulu SMA pakai buku, Iya, gitu kan? buku-buku paket buku paket ke yang perpus. ini nih, kalau bawa buku paket sehari mata pelajarannya 5 gitu ya. Ini buku paketnya 5. 5 juga, Ini di punggung. Berat, benar-benar berat. Kadang Berat. masih pakai tote bag gitu. Iya, tote bag, centengan ya. Paketnya aku masukin ke situ, yang di sini tinggal buku-buku gitu. Buku yang lain. Tapi aku ngerasain yang pelajaran tapi by video itu aku di akhir 2018 baru tahu. Mungkin aku dulu juga gaptek ya, beneran aku dulu juga gaptek. Jadi tahu YouTube itu di akhir-akhir SMA. Oh, di YouTube akhir yang SMA. ada pelajaran. Ya. Jadi taunya dulu tuh YouTube ya cuma dengerin MV apa musik Musik, kayak gitu. ya. Taunya cuma itu. Terus di akhir SMA mau masuk kuliah itu kan ada tesnya tuh. Nah, Iya. itu aku baru nyari di internet dan ternyata di YouTube udah ada beberapa. Udah banyak ya. Ternyata lebih enak daripada dengerin ibu guru. Soalnya di situ benar-benar interaktif Iya, ya, interaktif. walaupun cuma satu arah, tapi mungkin bagi aku yang baru tahu itu menarik sih. Penyampaiannya Ya. juga kan. Ada animasinya gitu. Kalau di sekolah kan nggak ada. Iya, lebih boring. Sekarang mestinya udah ada sih, ya kan? Iya. Udah banyak kemajuannya. Semua teknologi yang masuk ke dunia pendidikan adalah inovasi yang positif. Semua teknologi Semua teknologi yang masuk ke dunia pendidikan adalah inovasi positif. Yang negatif ada nggak? Udah pernah nemu belum? semua teknologi yang masuk ke dunia pendidikan Adalah positif. 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 Fakta aja deh. Aku fakta juga. Kenapa kok fakta? Kenapa kok fakta? Mungkin yang sudah masuk ke
dunia pendidikan itu. Mitos nih. Keliru. Mitos. Iya, fakta ya udah nggak apa-apa, beda. Semua teknologi yang masuk ke dunia pendidikan tadi Iya, adalah inovasi yang positif. adalah inovasi yang positif. Pernah nggak nemuin inovasi di dunia pendidikan yang negatif? Pernah? Iya, ada Iya, apa? kalau berlebihan itu malah. Oh ya, semua sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Iya. Jadi contoh kayak sekarang kan sudah zaman ya Kak ya, kalau presentasi itu pakai PowerPoint gitu. Iya. Nah, kalau menurut pendapatku pribadi itu semakin kesini kalau tidak ada inovasi PowerPoint yang awal itu harus bisa dikembangkan lagi biar tidak terlalu monoton. Karena sekarang rata-rata siswa kan disuruh lihat PowerPoint, tinggal slide-slide menjelaskan aja. Jadi Jujur nggak masuk di otak. Iya kan? Buat aku yang Iya siswa kan? dulu, iya. apalagi kalau mereka yang belajarnya itu kinestetik itu yang harus ada gerakan. Jadi guru kadang memperagakan, kadang Iya. nulis di gini, kadang terus siswa diajak bermain, belajar. Mereka itu gerak, jadi nggak sekedar membaca, mendengarkan dan melihat apa yang ada di PowerPoint ya. Itu makanya mungkin perlu dikembangkan lagi itu inovasi yang dulu mungkin positif banget itu penggunaan PowerPoint itu. Jadi minimalisir penggunaan buat marker dan sebagainya. Iya, Tapi betul. kalau keterusan dan berlebihan tiap tatap muka itu terus mungkin mereka akan boring juga, bosan. Aku tadi jawabnya apa? Fakta. Ayo. Ayo. Aku tadi jawabnya fakta. Semua teknologi yang masuk ke dunia pendidikan adalah inovasi yang positif. Fakta. Apa ya argumennya? Soalnya aku sampai sekarang tuh kayak belum nemuin aja sih aplikasi yang negatif di dunia pendidikan. Misalnya kayak Zoom, terus di Google Meet, Google Form, terus apalagi aku waktu dulu sih sekolahnya udah dulu aku masih pakai Canva sih waktu kuliah itu udah ada Canva. Waktu SMA belum ada sepertinya, belum ada. Jadi kenapa fakta? Jadi tergantung kita memakainya. Jadi kalau sama sih tadi, kalau berlebihan itu tidak baik. Jadi misal kita pakai AI kan bisa buat belajar tuh. Iya. Jadi kita pakainya ya sesuai prinsipnya kita. Kita misal cari materi, tolong buatkan saya ringkasan materi bab 9 SMP kelas 3 kurikulum merdeka semester genap, itu kan dia muncul tuh. Iya. Nah, nanti kita bisa baca, belajar kayak gitu sih. Menurut itu hal positif, tergantung anaknya. Bukan yang waktu ujian terus disalin, difoto, dimasukin ChatGPT, terus jawabannya ditulis di lembaran kertas, itu nggak boleh. Jadi tergantung pribadinya. Pribadi. Satu lagi, Boleh? 10 lagi juga boleh. nanti kelamaan. Enggak ya, dua lagi. Oke. Ya. Tak tambahin. Pernyataan selanjutnya, perpustakaan akan tidak berguna karena semua digital. Perpustakaan akan tidak berguna karena semua digital. 1, 2, 3. Oke, sama ternyata. Coba dulu. Monggo. Gantian deh kakaknya dulu. Aku dulu ya. Ya. Kenapa aku jawab mitos? Soalnya walaupun semua tuh buku-buku di perpustakaan itu kan rata-rata emang buku ya, Iya. buku apa ya namanya tuh konvensional. Iya, buku. Iya, buku. Ya, buku-buku fisik ya. Buku fisik, buku tercetak. Itu sama sekarang udah ada yang namanya misal e-library, Iya, itu kan e-library. udah ada perpustakaan tapi secara Digital. Kalau aku pribadi, aku ke perpustakaan tuh cari tenang, damai gitu kan. Kalau di perpustakaan kan diem gitu ya semuanya. Jadi kenapa nggak bisa digantikan sama digital, sama e-library tadi? Nggak bisa digantikan. Dan aku sendiri juga tipe yang suka kalau baca tuh ada wangi kertasnya gitu loh, harum Oh kertas. iya. Aromanya. Daripada yang e-learning. Tapi aku juga pernah baca-baca sih. Kalau misal lagi di rumah gitu, lagi mau tidur gitu, tapi pengen baca novel, baca buku, itu aku juga pakainya di HP. Cuman kalau aku pribadi, perpustakaan itu tetap masih bisa berfungsi, bahkan peminatnya juga masih banyak ya ini tuh, daripada yang e-library. Ya. Aku jawab mitos.
Kalau aku mitos karena lebih ke membaca digital itu banyak ke distractnya. Kan biasanya iya di HP gitu baca baru enak-enak baca ada WA Ada notif. ada notif itu di laptop juga sama juga kalau buku-buku yang aku suka itu rata-rata lebih banyak ditemukan di fisiknya juga. Mungkin kalau mau anak-anak pondok cari-cari kitab kan juga Iya. lebih banyak yang by fisik daripada digitalnya. Jadi lebih Tapi ada. Tapi udah ada. udah ada sebenarnya web untuk kitab-kitab kayak kitab kuning yang sekaligus terjemahannya itu ada kok. Cuma emang lebih enak kalau baca langsung juga kan. Apalagi kalau buku-buku yang sejarah yang agak ekstrim, kiri banget itu kan lebih enak baca fisik itu. Fisik. Iya. Sambil mumpet-mumpet. Tapi aku ada pertanyaan gara-gara tadi bilang apa kitab-kitab tadi kalau baca Al-Quran itu tuh Al-Quran asli sama Al-Quran digital itu tuh aslinya boleh nggak sih sama nggak sih? Ya pada dasarnya sama kak. Cuma ya memang kalau baca di mushaf atau cetakan itu memang ya ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan itu. Mungkin kalau pegang mushaf kan ya harus wudu, harus suci dan lain sebagainya. Jadi mungkin kayak Al-Quran digital itu alternatif untuk kita mungkin bisa mendengarkan murotal itu sebenarnya sama juga sih. Dan kalau sudah dibuka mushafnya juga harus sama-sama menghargai Al-Quran gitu. Jadi jangan HP yang udah disetel ada Al-Qurannya udah mau dibaca itu terus di sembarangan buka hal-hal yang tidak berguna gitu. Sama juga kita kalau bawa Al-Quran kan memang harus ada adabnya gitu, nggak sembarangan ditenteng gitu kan, sama juga gitu. Berarti sama aja ya, maksudnya kayak sama-sama membaca Al-Quran intinya. Iya, intinya sama. Hanya lebih praktis di kita itu kan kalau misalnya nggak bawa mushaf. Iya, soalnya kan ada yang pro dan kontra ya waktu itu. Kan HP bukan fisik, kalau Al-Quran kan fisik. Gitu. Aku juga penasaran sih. Oke, satu lagi pernyataan terakhir. Disrupsi teknologi dalam pendidikan bisa dihindari. Disrupsi teknologi dalam pendidikan bisa dihindari. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos sama lagi. Bisa, nggak bisa dihindari teman-teman. Tidak bisa. Nggak bisa. Pokoknya, gimana ya? Susah banget ya. Buat menghindari itu. Buat negara-negara, kalau negara-negara komunis itu juga dia udah terbuka kan hasilnya teknologi. Iya. Cuman nggak mau terbuka sama dunia luar. Sama dunia lain yang negara-negara lain kan nggak mau. Apalagi pendidikan di Indonesia lagi. Teknologi udah sampai mana-mana. Iya. Yang lain aja udah pada buat robot loh. Masa pendidikan kita masih gini-gini aja? Gini-gini aja kan. Nah. Bener-bener. Oke. Ada pesan nggak Kak buat para pendengar kita? Buat para mahasiswa atau adik-adik yang masih sekolah. Mungkin pesannya jadikan teknologi itu sebagai alat, bukan teknologi yang memperalat kita. Kemudian untuk rekan-rekan yang masih mahasiswa dan juga siswa, tolong aku dan juga kalian, kita itu harus adaptif. Karena kedepannya itu kita harus menggunakan teknologi dengan benar. Kalau tidak ya mungkin kita bisa tergantikan gitu. Tergantikan dengan teknologi itu. Jadi jangan dikit-dikit AI itu kan lama-lama robot yang kerja, manusia nggak punya pekerjaan nanti. Manusianya leha-leha dong. Iya. Itu aja. Iya. Jadi kayak teknologi itu diciptakan buat mempermudah hidup manusia, bukan menggantikan manusia. Oke, aku setuju yang ini. Makasih ya Kak Noval udah mau ngobrol bareng kita di podcast 10, udah mau datang ke studio kita. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih kembali Kak Dania. See you. See you later.